Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10B ingin mempresentasikan mengenai sistem reproduksi. Yang beranggota saya sendiri Sri Wahyuni 1713024018 dan rekan saya Arum Ardila Faros NPM 1753024007. Presentasi awal akan disampaikan oleh saya sendiri Sri Wahyuni. Nah, sistem reproduksi ini ada beberapa hal yang terkait yang mengenai organ seks utama berupa gonad, yaitu pada organ laki-laki berupa testis dan perempuan adalah ovarium. Yang kedua yaitu ada gamet. Gamet ini menghasilkan sel kelamin. Sel kelamin pada pria yaitu adalah sperma. Sel kelamin pada wanita yaitu ovum. Fungsi endokrin juga sebagai sekresi hormon. Hormon pada organ laki-laki berupa androgen dan juga testosteron. Pada perempuan yaitu estradiol dan juga progesteron. Aksesori pada organ intim ini terdiri dari kelenjar dan saluran internal dan juga alat kelamin luar. Fungsi dari sistem reproduksi pada laki-laki untuk produksi dan penyimpanan sperma. Yang kedua menghasilkan hormon testosteron dan juga androgen. Fungsi untuk organ perempuan yaitu memproduksi sel telur, tepatnya pada ovarium, memelihara janin hingga lahir, merangsang keluarnya kelenjar susu dan juga menghasilkan hormon progesteron dan estradiol. Produksi pada laki-laki, yaitu anatomi reproduksi laki-laki terdiri dari dua organ genital internal dan juga eksternal. Internal ini terdiri dari gonad itu testis. Yang kedua adalah kelenjar-kelenjar aksesori berupa vesikula seminalis, kelenjar prostat dan juga kelenjar bau uretra. Dan saluran pengangkut itu terdiri dari epididymis, vas deferens dan juga ductus ejakulasi. Dan organ genital eksternal berupa penis dan juga skrotum. Testis ini strukturnya berupa dibungkus oleh tunika albugenia yang melindungi sperma. Yang kedua, bagian posteriornya itu lebih tebal dibandingkan mediastinum testis. Terdiri dari 220-400 lobulus berbentuk piramid dengan apex. Yang keempat, masing-masing lobulusnya itu terdapat tubulis seminiferi kontraktis sepanjang 0,5. Tubulis seminiferus terjadi juga menjadi lurus, disebut juga tubulis seminiferi recti. Tubulis seminiferus pada bagian penampang melintang, yaitu pada simbol Sg itu adalah spermatogennya, simbol Sc adalah sel Sertoli, simbol Ps adalah spermatosis primer, Ls adalah spermatid dan juga Ic adalah sel-sel interselinal. Nah, ada beberapa kelenjar aksesori yaitu kelenjar bulbouretralis, yaitu sepasang kelenjar kecil di sepasang uretra. Terus letaknya itu di bawah prostat, fungsi menyekresi mukus jernih, mengangkat sperma sebelum ejakulasi. Dan kelenjar prostat ini menyekresi cairan yang melindungi dan menutrisi sperma dan juga menutup saluran kemih saat ejakulasi sehingga urin tidak masuk, dan juga menunjang kinerja hormon testosteron. Ketiga adalah kelenjar vesikula seminalis, yaitu menyumbang 60% volume semen. Cairan itu bersifat kental, kekuningan, dan pH-nya basah. Cairan ini mengandung mukus, gula pentosa, menyediakan berbagai besar energi sperma. Dan enzim penggumpal juga ada azam ascorbat dan regulator lokal atau disebut juga prostaglandin. Yang ketiga yaitu ada saluran pengangkut. Dan saluran pengangkut terdiri dari epididymis, ductus deferens, dan ductus ejakulasi. Epididymis ini terdiri dari caput epididymis, corpus epididymis, cauda epididymis. Epididymis ini tempat penyimpanan sperma. Dan juga ductus deferens. Ductus deferens ini ada saluran berotot dan juga menjulur di belakang kandung kemih. Saluran berotot ini juga supaya ductus deferens ini mendorong sperma untuk keluar. Selanjutnya ada ductus ejakulasi. Ejakulasi saluran ini juga bagi sistem reproduksi dan juga sistem ekskresi. Kenapa? Ductus ejakulasi ini sangat berdekatan dengan sistem ekskresi sehingga ductus ejakulasi ini berdampingan dengan sistem ekskresi.
Dan selanjutnya ada penis. Penis ini terdapat 3 bagian. Yang pertama pangkal atau akar radik, terdiri dari 3 jaringan ekskresi, yaitu sepanjang crus, bulb, 2 otot pengikat yaitu schiocevernus dan juga bulbospongiosus. Yang kedua yaitu batang, yaitu corpus cavernosa. Yang ketiga itu kepala, yaitu glans, lubang saluran uretra dan juga lipatan kulit prepuncium. Nah, pada bagian penis ini terdapat adanya kapiler darah, yaitu ada vena, arteri dan juga ada sistem saraf, serta ada corpus spongiosus ini dan corpus cavernosus, dan juga ada spongia uretra, yaitu saluran keluarnya urea atau urin. Selanjutnya ada skrotum. Dan skrotum ini atau kulit, terdiri dari kulit dan otot. Skrotum ini berupa kantung ya, kantung untuk membungkus buah zakar atau skrotum, dan letaknya itu antara penis dan juga anus, serta di depan perineum. Skrotum ini berasal dari bagian yang sama seperti labia mayora pada organ wanita. Fungsi dari skrotum itu juga untuk menjaga suhu lebih optimal sekitar 34 derajat Celcius, yaitu spermatogenesis, yaitu ada tahapan gametogenesis. Dan gametogenesis ini sebagai tahapan pembentukan sperma. Awalnya pembentukan itu pada sel puca atau spermatogonia. Dan spermatogonia ini atau sel germinal primordial dalam embrionya akan melakukan pembelahan mitosis. Melakukan pembelahan mitosis menjadi spermatogonia atau stem cell atau juga sel puca. Akan mengalami pembelahan mitosis yang menjadi spermatogonium. Akan mengalami pembelahan mitosis menjadi spermatosit primer. Dan setelah itu akan mengalami meiosis 1, yaitu membelah 2N menjadi spermatosit sekunder. Setelah itu akan mengalami meiosis 2 menjadi spermatid awal, akan berdiferensiasi sel-sel Sertoli menyediakan nutrisi, akan menjadi spermatozoa. Nah, ada karakteristik dari spermatozoa, yaitu memiliki membran plasma, ekor, mitokondria pada bagian tengah badan, adanya leher di bagian kepala dan nukleus dan juga akrosom. Selanjutnya mengenai karakteristik pada gametogenesis ini, bahwa sel-sel progenitor itu spermatogenik yang disebut juga spermatogonia. Adalah sel diploid yang mengandung 46 kromosom atau 23 pasang. Yang kedua, setiap spermatosit primer baru ini secara semerata membongkar persimpangan ketat penghalang testis darah dan bergerak dari kompartemen basal tubulus ke kompartemen adluminal. Yang ketiga ini, meiosis 3 ini cepat seperti kromatid. Dalam kromosom spermatosit sekunder ini terpisah menjadi 2 sel haploid yang lebih kecil, yaitu spermatid. Yang keempat, dekat lumen ini tetapi masih tertanam dalam sel Sertoli. Spermatid berdiferensiasi dan mengalami perubahan morfologi yang diperlukan untuk menjadi motil dan juga mampu membuahi. Ada beberapa karakteristik pada awal perkembangan sperma. Yang pertama yaitu nukleus sudah terlihat, mitokondria dan juga penonjolan akrosom sudah terlihat. Yang kedua itu ada perkembangan kepala akrosom, spermatid, nukleus sudah ada, dan juga sudah menimbulkan flagellata. Selanjutnya itu ada akrosomnya sudah terlihat, spermatid, nukleusnya sangat jelas, dan juga perkembangan flagellanya sangat jelas. Tahap itu sudah tahap meiosis 2. Selanjutnya itu pada akrosomnya sudah terlihat, nukleus sangat jelas, mitokondria dan juga flagellnya sudah sangat jelas, tetapi masih ada namanya sitoplasmanya masih ada.
Nah, tahap yang 3 yang sudah sempurna itu sudah tidak adanya sitoplasma. Selanjutnya yaitu sifat klonal spermatogenesis. Nah, sel puca ini menghasilkan sel puca baru dan juga spermatogonia tipe A berdiferensiasi menjadi spermatogonia tipe B. Akhir mitosis awalnya meiosis menjadi primer, spermatosit meiosis pertama dan kedua tetap hilang ketika spermatid haploid berdiferensiasi menjadi sperma. Dan spermiogenesis dan melepaskan kelebihan sitoplasma sebagai sisa tubuh. Nah, komunikasi sitoplasma ini di antara sel dan membantu mengkoordinasi kemajuan melalui meiosis dan spermiogenesis. Selanjutnya itu ada kontrol hormon laki-laki, yaitu kontrol hormon pada laki-laki ini hormon pelepas gonadotropin gen RH dari hipotalamus merangsang pituitari anterior untuk menyekresikan dua gonadotropin, yaitu hormon perangsang folikel FSH dan hormon luteinisasi yaitu LH. FSH ini bekerja pada sel-sel Sertoli yang memberi nutrien pada sperma yang sedang berkembang. Nah, LH ini bekerja pada sel-sel Leydig yang menghasilkan androgen, terutama testosteron. Umpan balik negatif oleh testosteron pada hipotalamus dan pituitari anterior meregulasi kadar GnRH, LH, dan FSH dalam darah. Sekresi FSH juga tergantung pada umpan balik negatif oleh inhibin yang disekresikan oleh sel-sel Sertoli. Nah, sehingga secara bersamaan sirkuit-sirkuit itu umpan balik negatif ini mempertahankan produksi androgen dan pada tingkat optimum. Selanjutnya yaitu ada hormon pars distalis dan targetnya. Nah, hormon utama hipofisis anterior dan mengidentifikasikan target pada tempatnya. Pars distalis ini terdiri dari basofil. Bagian selnya itu ada gonadotropin. Nah, dia itu akan menyekresikan hormon FSH dan juga LH. Sebagaimana fungsinya untuk membentuk suatu proses dari testis atau testosteron untuk nutrisi pada spermatogenesis. Pada ovarium juga FSH dan LH dibutuhkan dalam pembentukan sel telur. Sekian dari saya. Baiklah, selanjutnya struktur reproduksi wanita yang akan dijelaskan oleh saya, Arum Ardila Faros, NPM 1753024002. Nah, di sini ada anatomi reproduksi wanita. Organ genitalia internal pada wanita yaitu ada ovarium, oviduk, uterus, vagina, dan vulva. Sedangkan organ genitalia eksternal pada wanita terdiri dari klitoris dan 2 pasang labia. Nah, organ genitalia eksternal pada wanita yang pertama ada mons pubis. Mons pubis ini biasa disebut juga dengan gunung Venus atau merupakan bagian yang menonjol di depan semifisis terdiri dari jaringan lemak dan sedikit jaringan ikat dan mengandung banyak kelenjar sebasea, minyak. Nah, kelenjar sebasea ini berfungsi sebagai bantal pada waktu melakukan hubungan seksual. Lalu terdapat labia majora atau bibir besar. Ini merupakan kelanjutan dari mons pubis. Nah, berbentuk lonjong panjang. Panjang labia majora sekitar 7-8 cm dengan lebar 2-3 cm dan agak meruncing pada ujung bawah. Nah, kedua bibir ini di bagian bawah bertemu membentuk perineum. Nah, terdapat 2 permukaan, yaitu permukaan bagian luar dan permukaan bagian dalam. Nah, bagian luar tertutup oleh rambut yang merupakan kelanjutan dari rambut pada mons pubis. Lalu bagian dalam tanpa rambut merupakan selaput yang mengandung kelenjar sebasea.
Kemudian ada labia minora atau bibir kecil. Nah, bibir kecil ini merupakan lipatan kulit yang panjang, sempit, terletak di bagian dalam bibir besar atau labia mayora. Lalu kemudian ada vestibulum. Vestibulum ini merupakan alat reproduksi bagian luar yang berbentuk seperti perahu atau lonjong. Nah, ini terletak di antara labia minora, klitoris, dan forset. Nah, vestibulum ini terdiri dari muara uretra, kelenjar para uretra, vagina, dan paravagina. Permukaan vestibulum ini tipis dan agak berlendir. Kemudian ada klitoris. Nah, klitoris ini adalah bagian penting dari alat reproduksi luar yang bersifat erektil. Letaknya dekat ujung superior vulva dan mengandung banyak pembuluh darah dan serat saraf sensoris, sehingga sangat sensitif dengan penis laki-laki. Nah, fungsi utama dari klitoris ini adalah menstimulasi dan meningkatkan ketegangan seksual. Nah, selanjutnya ada himen atau selaput darah. Nah, selaput ini merupakan jaringan yang menutupi lubang vagina yang bersifat rapuh dan mudah robek. Lalu, himen ini berlubang sehingga menjadi saluran dari lender yang dikeluarkan uterus dan darah saat menstruasi. Lendir. Lalu selanjutnya ada forset. Nah, forset ini merupakan jaringan transversal yang pipih dan tipis, lalu terletak pada permukaan bawah labia mayor dan labia minora. Selanjutnya ada vagina dan vulva. Vagina adalah ruang yang berotot namun elastis yang merupakan tempat untuk penyisipan penis dan pengampungan sperma selama kopulasi. Nah, bisa dilihat di sini vagina. Nah, vagina ini berdinding tipis. Dinding vagina tidak memiliki kelenjar dan terdiri atas 3 lapisan, yaitu mukosa, lapisan muscularis, dan adventitia. Mukus yang menutupi lumen vagina ini dihasilkan oleh kelenjar serviks uterus. Nah, vagina terletak di depan rektum belakang kandung kemih. Nah, di vagina ini terdapat lipatan-lipatan melintang atau disebut dengan ruga. Nah, sel dinding vagina mengandung banyak sekali glikogen. Lalu vulva disusun oleh jaringan lemak. Nah, fungsi vagina ini sebagai saluran untuk mengeluarkan lendir uterus, darah menstruasi, alat hubungan seksual, dan jalan lahir pada waktu persalinan. Lalu ada oviduk atau tuba falopi. Oviduk atau tuba falopi ini membentang dari uterus ke arah masing-masing ovarium. Nah, di sini terdapat struktur oviduk. Jika dipotong lebih jelas, terdapat lapisan serosa. Lapisan ini lapisan tipis kaya akan pembuluh darah dan jaringan adiposa. Lalu terdapat lapisan subserosa atau juga lapisan otot. Terdiri dari pembuluh darah, otot longitudinal, pembuluh limfatik, dan otot sirkular. Terdapat lamina propria, sebagian besar terdiri dari pembuluh darah, sering disebut lapisan vaskular. Lalu terdapat lapisan mukosa. Lapisan mukosa ini tersusun epitel kolumnar, bersilia, serta sel sekretori. Nah, oviduk atau tuba falopi ini terdapat
4 pars, yaitu pars intramular, isthmus, ampuralis atau ampula, dan infundibilum. Nah, bisa dilihat di sini ada intramularis, isthmus, ampula, dan infundibilum. Nah, intramularis ini terletak di antara otot rahim mulai dari osteum internum tuba. Lalu ada tuba isthmus, yaitu bagian tuba yang berada di luar uterus dan merupakan bagian yang paling sempit dari yang lainnya. Lalu ada ampula. Ampula ini bagian tuba yang paling luas dan berbentuk S. Nah, wilayah terpanjang dan diperluas di mana fertilisasi biasanya terjadi. Lalu ada infundibulum tuba, berbentuk seperti corong. Infundibulum berbentuk seperti corong dengan ekstensi seperti jari. Bagian akhir tuba yang memiliki lumbai yang disebut fimbria. Nah, fungsi dari oviduk itu yang pertama sebagai jalan transportasi ovum dari ovarium sampai kavum uteri. Yang kedua, untuk menangkap ovum yang dilepaskan saat ovulasi. Lalu yang ketiga, sebagai saluran dan dari spermatozoa, ovum, dan hasil konsepsi. Lalu yang terakhir, tempat pertumbuhan dan perkembangan hasil konsepsi sampai mencapai bentuk blastula yang siap mengadakan implantasi. Nah, ini sama seperti tadi, ini lebih jelasnya. Ini intramural, isthmus, ampula tuba, infundibulum, dan ini merupakan fimbrianya. Lalu uterus. Uterus ini merupakan organ yang tebal dan berotot yang dapat mengembang selama masa kehamilan untuk mengakomodasikan fetus seberat 4 kg. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa struktur uterus itu berdinding tebal, muskular pipih dan cekung, dan terletak di pelvis minor di antara kandung kemih dan rectum. Uterus. Nah, lalu uterus ini dibagi atas 3 lapisan, yaitu endometrium, myometrium, dan perimetrium. Nah, bisa dilihat di sini bahwa endometrium yaitu dari functional layer sampai basal layer atau permukaan basal. Nah, endometrium ini lapisan selaput lendir yang disusun oleh jaringan epitel, kelenjar, dan banyak pembuluh darah. Lalu terdapat myometrium yaitu lapisan otot yang disusun oleh kumpulan otot polos. Lalu terdapat perimetrium yaitu lapisan luar yang disebut lapisan serurosa. Nah, terdapat ligamentum. 5 ligamentum. Yang pertama ligamentum latum, mengandung pembuluh darah limfa dan ureter. Ligamentum rotundum atau teres uteri, mulai sedikit kaudal dari insersi tuba menuju kanalis lingualis dan mencapai labia maius. Terdiri dari otot polos dan jaringan ikat. Lalu, ligamentum latum ini fungsinya menahan uterus dalam posisi antelfleksi. Lalu terdapat ligamentum infundibulo pelvicum, yaitu terbentang dari infundibulum dan ovarium menuju dinding panggul. Lalu menggantung uterus ke dinding panggul. Kemudian antara tuba falopi dan ovarium terdapat ligamentum ovari-porphyrium. Lalu ligamentum cardinal Massenroth, yaitu dari serviks setinggi osteum uteri interneum menuju panggul, menghalangi pergerakan uterus ke kanan dan ke kiri, tempat masuknya pembuluh darah menuju uterus.
Lalu ligamentum scaro-uterinum, yaitu merupakan penebalan dari ligamentum cardinal mesenrod menuju os sacrum. Lalu ada ligamentum vesica uterinum, yaitu dari uterus menuju ke kandung kemih, yang merupakan jaringan ikat yang agak longgar sehingga dapat mengikuti perkembangan uterus saat hamil dan persalinan. Nah, dengan ligamentum inilah uterus untuk mempertahankan posisinya dengan jaringan ikat dan peritoneum. Selanjutnya ada ovarium. Ovarium ini berfungsi untuk pembentukan dan pematangan folikel menjadi ovum, ovulasi, sintesis, dan sekresi hormon steroid. Letak ovarium itu ke arah uterus bergantung pada ligamentum infundibulo pelvicum dan melekat pada ligamentum latum melalui mesovarium. Lalu, ovarium ini dibagi menjadi dua, yaitu ada korteks ovari dan medula ovari. Korteks ovari ini mengandung folikel primordial. Berbagai fase pertumbuhan folikel menuju folikel de Graaff, terdapat corpus luteum dan albicantes. Lalu, medula ovari terdapat pembuluh darah dan limfe, dan terdapat serat saraf. Selanjutnya ada struktur ovarium yang terdiri dari 3 lapisan. Bagian pertama yaitu bagian permukaan, yang merupakan bagian telur dari ovarium yang disusun oleh epitel kuboid selapis atau yang biasa disebut epitel geminal. Lalu yang kedua ada korteks, yang merupakan bagian yang terletak setelah bagian permukaan sebagian besar disusun oleh jaringan ikat. Korteks merupakan tempat ditemukannya sel folikel dan oosit. Lalu yang ketiga terdapat medula yang merupakan bagian terdalam dari ovarium yang disusun oleh jaringan neurovaskular. Nah, di sini dapat dilihat terdapat folikel primordial. Nah, folikel primordial ini memiliki jumlah epitel selapis, tipis, dan pipih yang dikelilingi oleh sel stroma. Nah, selanjutnya yaitu ada folikel primary atau primer folikel primer. Nah, folikel primer ini folikelnya lebih tebal daripada sebelumnya. Terus terdapat granulosa dan sudah terdapat antrum. Nah, selanjutnya ada folikel sekunder. Nah, folikel ini antrumnya sudah mulai membesar yang berisi cairan. Lalu kemudian primary oosit ini mulai menepi karena terdesak oleh zona pellucida. Selanjutnya yaitu pematangan, di mana antrum yang berisi cairan itu membesar sehingga ovum berjalan ke tepi dan siap untuk dikeluarkan ke lumen. Selanjutnya yaitu oogenesis. Nah, oogenesis ini dimulai di dalam embrio perempuan dengan produksi oogonium dari sel-sel germinal primordial. Nah, oogonium ini nantinya akan membelah secara mitosis untuk membentuk sel-sel yang memulai meiosis. Nah, namun pada oosit primer ini tertahan pada profase meiosis 1.
oosit primer ini menunda perkembangan karena sebelumnya kelahiran. Nah, dimulai pada saat pubertas, hormon perangsang folikel atau FSH secara periodik merangsang sekelompok kecil folikel untuk melanjutkan pertumbuhan dan perkembangan. Biasanya hanya satu folikel yang matang penuh setiap bulan, dengan oosit primernya menuntaskan meiosis 1. Nah, kemudian pembelahan meiosis kedua ini dimulai, namun berhenti pada metafase meiosis 2 atau tertahan pada metafase kedua. Hal ini karena oosit sekunder dilepaskan saat ovulasi ketika folikelnya pecah. Maksudnya, hanya jika sebuah sperma menembus oositlah baru meiosis 2 ini akan diteruskan. Maksudnya jika sperma masuk di dalam ovulasi ini, barulah meiosis ini baru dilanjutkan. Nah, masing-masing dari kedua pembelahan meiosis ini melibatkan sitokinesis yang tak setara, dengan sel-sel yang lebih kecil menjadi badan kutub yang akhirnya hancur. Dengan demikian, produk fungsional dari oogenesis yang lengkap adalah satu sel telur matang yang sudah mengandung kepala sperma. Nah, sel telur yang sudah terfertilisasi ini didefinisikan secara ketat sebagai penyatuan nukleus haploid sperma dan oosit sekunder. Sedangkan folikel pecah yang tersisa setelah ovulasi berkembang menjadi korpus luteum. Jika oosit yang dilepaskan tidak difertilisasi dan tidak menyelesaikan oogenesis, korpus luteum ini kemudian akan hancur. Nah, selanjutnya yaitu siklus ovarium. Siklus ovarium ini mulanya hipotalamus melepaskan GnRH yang akan merangsang pituitari anterior untuk menyekresikan FSH dan LH dalam jumlah kecil. Hormon perangsang folikel ini merangsang pertumbuhan folikel dibantu oleh LH. Sel-sel dari folikel yang sedang tumbuh mulai membuat estradiol. Nah, estradiol ini disekresikan oleh folikel yang sedang tumbuh dalam jumlah yang meningkat. Kadar estradiol yang rendah menghambat sekresi hormon-hormon pituitari, menjaga kadar FSH dan LH yang relatif rendah. Lalu, ketika sekresi estradiol oleh folikel yang sedang tumbuh mulai naik secara melonjak, kadar FSH dan LH meningkat secara mencolok. Nah, selain itu folikel-folikel merespon lebih kuat terhadap LH pada tahap ini karena lebih banyak sel-selnya yang memiliki reseptor-reseptor untuk hormon ini. Kemudian, peningkatan konsentrasi LH ini menyebabkan peningkatan sekresi estradiol dari folikel yang sedang tumbuh. Contohnya umpan balik positif yang menghasilkan pematangan akhir folikel. Nah, folikel yang matang yang mengandung rongga internal berisi cairan tumbuh sangat besar, membentuk suatu pembengkakan di dekat permukaan ovarium. Lalu, sebagai respon terhadap kadar LH yang memuncak, folikel dan dinding ovarium di sampingnya pecah, melepaskan oosit sekunder. Nah, hal inilah yang menyebabkan rasa nyeri di dalam abdomen bagian bawah pada waktu di dekat ovulasi. Nah, selanjutnya yaitu fase luteal dari siklus ovarium terjadi setelah ovulasi. Nah, LH merangsang jaringan folikel yang tersisa di dalam ovarium untuk bertransformasi menjadi korpus luteum. Nah, di bawah rangsangan terus-menerus ini,
diawasi oleh LH. Korpus luteum ini menyekresikan progesteron dan estradiol. Seiring dengan naiknya kadar progesteron dan estradiol ini, kombinasi hormon-hormon steroid ini memberikan umpan balik negatif pada hipotalamus dan pituitari, sehingga mengurangi sekresi LH dan FSH hingga kadar yang sangat rendah. Nah, di dekat akhir fase luteal, kadar gonadotropin yang rendah menyebabkan korpus luteum berdisintegrasi, sehingga memicu penurunan tajam pada konsentrasi estradiol dan progesteron. Nah, selanjutnya siklus uterus atau menstruasi. Nah, sebelum ovulasi, hormon-hormon steroid ovarium merangsang uterus untuk bersiap-siap mendukung embrio. Estradiol yang disekresi dalam jumlah yang meningkat oleh folikel-folikel yang sedang tumbuh mensinyal endometrium untuk menebal. Nah, estradiol dan progesteron ini disekresikan oleh korpus luteum merangsang perkembangan dan pemeliharaan lanjutan lapisan uterus, termasuk pembesaran arteri-arteri dan pertumbuhan kelenjar-kelenjar endometrium. Nah, kelenjar-kelenjar ini menyekresikan cairan nutrien yang dapat mempertahankan embrio awal bahkan sebelum tertanam di dalam lapisan uterus. Nah, oleh karenanya, fase luteal siklus ovarium terkoordinasi dengan apa yang disebut fase sekresi. Nah, saat disintegrasi korpus luteum tadi, kemerosotan kadar hormon ovarium dengan cepat menyebabkan arteri di dalam endometrium menyempit. Karena tidak memperoleh sirkulasi yang cukup. Lalu, lapisan uterus ini berdisintegrasi dan uterus sebagai respon terhadap sekresi prostaglandin. Nah, pembuluh darah kecil di endometrium ini menyempit melepaskan darah yang terbuang bersama jaringan dan cairan endometrium. Nah, hasilnya inilah yang disebut dengan menstruasi atau fase aliran menstruasi dari siklus uterus. Nah, selama menstruasi biasanya berlangsung beberapa hari. Sekelompok folikel ovarium baru mulai tumbuh. Nah, pada hari pertama menstruasi itulah ditetapkan sebagai hari pertama siklus uterus baru. Selanjutnya, menopause. Menopause ini terjadi sekitar 500 siklus pada perempuan yang mengalami menopause atau terhentinya ovulasi dan menstruasi. Nah, menopause ini biasanya terjadi antara usia 46 sampai 54. Nah, selama tahun-tahun ini ovarium kehilangan responsifnya terhadap FSH dan LH sehingga mengakibatkan penurunan produksi estradiol dan ovarium. Selanjutnya, kelenjar susu atau mammary gland. Nah, kelenjar susu ini terdapat pada kedua jenis kelamin, tetapi normalnya hanya wanitalah yang menghasilkan susu. Kelenjar susu ini walaupun bukan bagian penting untuk reproduksi khususnya di perempuan, di dalam kelenjar tersebut terdapat kantong-kantong jaringan epitel yang kecil untuk menyekresikan susu yang mengalir ke serangkaian saluran yang membuka puting susu ini nantinya. Nah, di payudara ini mengandung jaringan ikat dan lemak atau adiposa. Nah, perubahan yang terjadi pada unit sekretori alveolar dan sistem saluran kelenjar susu selama atau sesudah. Yang pertama, ada kelenjar tidak aktif saat dengan saluran kecil dan hanya beberapa alveoli sekretori kecil. Yang kedua, alveoli berkembang dan mulai tumbuh pada awal kehamilan. Makanya kelenjar
susu akan diperoleh setelah fase melahirkan. Nah, pada pertengahan kehamilan, alveoli dan saluran menjadi besar dan memiliki lumen yang melebar. Lalu yang keempat, pada saat nifas dan selama masa laktasi, alveoli sangat melebar dan aktif secara maksimal dalam produksi komponen susu. Lalu, setelah disapih, alveoli dan saluran mengalami kemunduran dengan kematian sel apoptosis. Nah, kenapa di laki-laki payudaranya tidak membesar seperti wanita? Karena pada laki-laki itu terdapat kadar estradiol yang rendah pada laki-laki, sehingga membatasi perkembangan deposit lemak, atau payudara laki-laki biasanya tetap kecil. Nah, hormon yang mempengaruhi keluarnya ASI yaitu ada hormon prolaktin dan hormon prositosin. Lalu ada respon-respon seksual manusia. Nah, respon seksual manusia ini terdiri dari 4 fase, yaitu kebangkitan gairah, plato, orgasme, dan resolusi. Nah, kebangkitan gairah ini fungsi pentingnya untuk mempersiapkan vagina dan penis untuk koitus atau hubungan seksual. Nah, selama fase ini, vasokongesti terutama terlihat jelas pada ereksi penis dan klitoris. Nah, di sini terjadi pembesaran testikel, labia, dan payudara, serta lubrikasi vagina. Nah, pada miotonia atau peningkatan tegangan otot ini mungkin terjadi karena menyebabkan ereksi puting susu atau ketegangan lengan dan kaki. Lalu yaitu fase kedua, plato, yaitu respon-respon terus terjadi sebagai akibat dari perangsangan langsung alat-alat genital. Namun, pada perempuan, sepertiga bagian luar dari vagina menjadi tervasokongesti, sementara 2/3 bagian dalam mengembang sedikit. Nah, di fase plato inilah pernapasan semakin cepat dan detak jantung pun meningkat. Lalu yaitu di tahap ketiga, orgasme atau kontraksi-kontraksi tak sadar dan ritmis dari struktur-struktur reproduktif pada kedua jenis kelamin. Nah, pada orgasme laki-laki ini terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap emisi dan ekspulsi. Nah, di tahap emisi ini terjadi ketika kelenjar-kelenjar dan duktus-duktus dari saluran reproduktif berkontraksi, sehingga mendorong semen ke dalam uretra. Sedangkan tahap ekspulsi atau ejakulasi terjadi ketika uretra berkontraksi dan semen dikeluarkan. Kemudian, pada orgasme perempuan, uterus dan vagina bagian luar berkontraksi, namun 2/3 bagian dalam vagina tidak. Lalu tahap resolusi ini menyelesaikan siklus tersebut dan membalikan respon-respons pada tahap-tahap awal. Nah, di sini organ-organ yang tervasokongesti akan kembali ke ukuran dan warna normalnya, dan otot-otot pun akan berelaksasi. Baik, selanjutnya yaitu ada fertilisasi. Nah, fertilisasi ini konsepsi pada manusia terjadi ketika sebuah sperma menyatu dengan sebuah sel telur atau oosit matang di dalam oviduk. Nah, selanjutnya ada pembelahan sel. Nah, mula-mula ovulasi melepaskan oosit sekunder yang memasuki oviduk. Nah, ketika fertilisasi ini terjadi di mana sperma menyatu dengan oosit akan menghasilkan zigot. Nah, setelah 24 jam, zigot ini mulai membelah. Nah, hal ini biasa disebut dengan pembelahan sel atau penyibakan. Nah, penyibakan ini bermula di dalam oviduk saat embrio digerakkan ke arah uterus oleh peristalsis dan pergerakan silia. Nah, yang membantu embrio ini masuk yaitu adalah silia-silia di dalamnya. Lalu setelah 2-3 hari lagi embrio akan tiba di uterus sebagai bola yang
terdiri dari 16 sel. Embrio ini akan mengembang di dalam uterus selama beberapa hari dan memperoleh nutrien dari sekresi endometrium. Kemudian embrio akan menjadi blastosit sekitar 7 hari setelah fertilisasi. Nah, selanjutnya itu tahap implantasi atau perkembangan embrionik awal manusia. Yang pertama yaitu ada tahap blastosit. Yang menggugus di salah satu ujung rongga blastosit adalah sekelompok sel yang disebut massa sel dalam atau inner cell mass ini. Nah, massa sel dalam ini akan berkembang menjadi embrio dan berkontribusi terhadap semua membran ekstra embrionik. Lalu selanjutnya setelah 7 hari tropoblast atau epitel blastosit terluar tidak berkontribusi terhadap embrio itu sendiri, namun menyediakan jasa pendukung. Nah, pertama-tama si tropoblast ini menginisiasi implantasi dengan menyekresikan enzim-enzim yang memecah molekul-molekul endometrium di pelapis uterus. Kemudian, saat tropoblast ini menebal melalui pembelahan sel, tropoblast akan mengulurkan penjuluran-penjuluran. Nah, penjuluran-penjuluran ini berbentuk atau serupa dengan jari ke dalam jaringan maternal. Nah, di dalam jaringan maternal ini kaya akan dengan pembuluh darah. Kemudian, di sekitar waktu implantasi, massa sel bagian dalam dari blastosit membentuk sebuah cakram pipi dengan lapisan bagian dalam disebut dengan epiblast dan bagian luar disebut dengan hipoblast. Nah, kemudian saat implantasi selesai ini barulah si gastrulasi ini dimulai. Sel-sel ini bergerak ke dalam dari epiblast melalui alur primitif dan membentuk mesoderm dan endoderm. Pada waktu yang sama ini, membran-membran ekstra embrionik mulai terbentuk. Nah, tropoblast ini meluas ke dalam endometrium secara terus-menerus. Tropoblast yang menginvasi sel-sel mesodermal yang berasal dari epiblast dan jaringan endometrium yang berdekatan akan berkontribusi terhadap pembentukan plasenta. Lalu di akhir gastrulasi, lapisan-lapisan germinal embrionik ini telah terbentuk, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, selanjutnya ada plasenta. Plasenta ini, tropoblast tadi akan tumbuh keluar dan bercampur dengan endometrium. Maksudnya tropoblast ini akan luruh lalu membentuk sebuah plasenta. Nah, pada saat getasi atau kehamilan manusia terdapat 3 trimester, yaitu trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Nah, di trimester pertama ini organogenesis mulai berkembang, lalu jantung mulai berdetak di minggu keempat dan terdeteksi pada minggu ke-8-10. Nah, di trimester pertama ini kadar progesteron ibu melonjak dan memicu perubahan seperti peningkatan mukus di dalam serviks, plasenta bagian ibu tumbuh, uterus menjadi semakin besar, ovulasi dan siklus menstruasi berhenti. Nah, di sini terdapat sirkulasi plasenta. Nah, jika dipotong dan lihat lebih detailnya seperti ini, sirkulasi ibu dan embrio menyuplai nutrien, gas-gas respirasi, dan zat-zat buangan antara embrio dan ibu. Nah, darah ibu ini memasuki plasenta melewati arteri, sedangkan dikeluarkan melalui vena ibu. Nah, darah yang mengalir ini melalui genangan darah di dalam endometrium. Darah yang
darah fetus yang tetap ada dalam pembuluh akan memasuki plasenta melalui arteri, melewati kapiler dan filus koronik. Nah, filus koronik ini yang berbentuk seperti jari-jari. Nah, disinilah tempat oksigen dan nutrien diperoleh. Nah, pertukaran yang terjadi di sini yaitu pertukarannya melalui difusi, transport aktif, dan absorpsi selektif antara kapiler fetus dan genangan darah ibu. Lalu selanjutnya ada perkembangan janin manusia, yaitu bertahap ada 5 minggu, 14 minggu, dan 20 minggu. Pada 5 minggu, mata, tunas, tungkai, jantung, hati, dan dasar-dasar semua mulai berkembang dalam embrio yang hanya sekitar 1 cm panjangnya. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwa di trimester pertama itu mulai terbentuknya organogenesis. Lalu, pada 14 minggu ini, pertumbuhan dan perkembangan keturunan sekarang disebut janin berkelanjutan selama trimester kedua. Janin ini memiliki panjang sekitar 6 cm. Lalu pada 20 minggu ini, pertumbuhan hingga hampir 20 cm panjang membutuhkan adopsi posisi janin kepala berlutut. Kenapa? Karena ruang yang tersedia di sini terbatas. Lalu plasenta. Plasenta pada ibu yaitu memiliki gula, lemak, oksigen, dan oksigen berdifusi dari darah ibu ke janin. Urea dan karbon dioksida berdifusi dari janin ke ibu. Antibodi ibu secara aktif diangkut melalui plasenta. Nah, antibodi ibu ini memiliki beberapa resistensi terhadap penyakit atau imunitas pasif. Lalu di sini ada sekresi hormon plasenta, yaitu terdapat progesteron dan HCG yang menjaga uterus. Sedangkan estrogen dan CRH ini untuk meningkatkan persalinan. Nah, selanjutnya yaitu tahap persalinan. Tahap pertama yaitu di mana pembukaan dan penipisan serviks dengan diakhiri dilatasi yang sempurna. Lalu tahap kedua yaitu eksplusi dan pengeluaran bayi. Nah, di tahap inilah terjadi kontraksi yang kuat dan terus-menerus mendorong fetus keluar dari uterus dan melewati vagina. Oleh sebab itu, pada tahap ini, ibu seringkali mengedan agar fetus keluar dari kandungan. Lalu yang ketiga yaitu tahap persalinan dengan pengeluaran plasenta. Selanjutnya mengenai kontrasepsi, yaitu terdiri dari kontrasepsi permanen dan juga kontrasepsi non permanen. Nah, kontrasepsi permanen ini dia melibatkan dua organ reproduksi pada perempuan, yaitu mengenai pada tuba falopi, yaitu berupa tubektomi, yaitu pemotongan saluran tuba falopi. Nah, kontrasepsi permanen ini, tuba falopi tersebut bisa menghambat atau tidak bisa memproduksi kembali sel telur, dan juga berupa kehamilan akan tidak bisa dilakukan karena tuba falopi ini salah satu pertemuan antara sel telur dan juga sperma dalam pembentukan embrio. Yang kedua, kontrasepsi permanen yaitu pada vas deferen pada organ laki-laki, yaitu pemotongan saluran vas deferen. Saluran vas deferen ini juga salah satu saluran saluran antara jalur keluarnya pada sperma. Hal ini menyebabkan bahwa sperma tidak akan bisa terbentuk. Selanjutnya ada kontrasepsi non permanen. Kontrasepsi non permanen ini seperti alat bantu berupa alat bantu, dan juga yang kedua tanpa alat bantu, yaitu berupa pil, KB, susuk, IUD, intrauterin devin, jeli, tabel busa, kondom, spons, dan juga diafragma. Kontrasepsi non permanen ini bisa dirubah. Kelainan sistem pada reproduksi.
Yang pertama itu ada gonado kencing nanah, yaitu penyebabnya itu berupa bakteri Neisseria gonado ditularkan melalui hubungan seksual, dan akibatnya berupa radang pada organ reproduksi yang menyekresi kemandulan, persendian, dan selaput otak pada bayi. Yang kedua itu herpes genital, yaitu penyebabnya virus herpes simplex serotipe 2 ditularkan melalui hubungan seksual, yaitu akibatnya gangguan pada organ reproduksi kulit dan menyebabkan kanker rahim. Yang ketiga berupa sifilis, penyebab bakteri Treponema pallidum ditularkan melalui hubungan seksual atau badannya yang intim, misalnya ciuman, lalu luka, transfusi darah segar dari ibu ke fetus, dan akibatnya berupa kerusakan organ reproduksi. Ada stadium lanjut sifilis menyerang hati, susunan saraf, dan juga otak. Yang keempat itu keputihan, fur albus, penyebabnya berupa dari jamur Candida albulans, protozoa Trichomonas vaginalis, bakteri dan virus Candida albicans, menyertai lingkungan yang mengandung gula dan hangat. Sering ditemukan pada wanita hamil dan penderita diabetes mellitus, akibatnya gangguan pada organ reproduksi wanita. Yang kelima yaitu ada impetosis, gangguan reproduksi hormon testosteron, kelainan psikis, diabetes mellitus, kecanduan alkohol, obat-obatan, gangguan sistem saraf. Akibat dari impotensi ini ketidakmampuan ereksi maupun mempertahankan ereksi manis pada hubungan kelamin yang normal. Yang keenam adalah infertilisasi. Infertilitas ini ketidakmampuan untuk menghasilkan keturunan. Dan jadi pada pria gangguan spermatogenesis, tersumbatnya saluran sperma, gangguan pada deposit sperma. Kalau pada wanita itu adalah gangguan pembentukan ovum, gangguan atau penyumbatan pada tuba Falopi, gangguan pada rahim dan serviks, serta gangguan sistemik. AIDS ini adalah selanjutnya ada AIDS acquired immunodeficiency syndrome. Jadi penyebab virus HIV ini human immunodeficiency virus akibat hilangnya daya tahan kekebalan tubuh. Karena virus ini menyerang sel-sel darah putih. Penyebabnya itu kontak cairan tubuh dengan penderita AIDS. Orang-orang yang terinfeksi virus HIV akan menderita AIDS setelah 6 bulan atau lebih, tergantung daya tahan tubuh. Baiklah, selanjutnya mengenai tumor payudara. Tumor payudara ini terdiri dari 2 jenis, yaitu ada jinak dan ganas. Jinak ini berupa fibroadenoma dan ganas adalah kanker payudara. Pengobatannya berupa operasi dan juga sinar radioaktif, obat-obatan. Tumor payudara ini juga bisa menghambat kerja pada kelenjar susu sehingga menghalang produksi kelenjar susu. Selanjutnya ada kanker serviks. Kanker serviks ini terjadi adanya infeksi herpes virus tipe 2 dan juga human papilloma virus. Pengobatannya berupa operasi, sinar radioaktif, dan obat-obatan. Kanker virus ini juga bisa menghalang produksi dari sel telur sehingga sulit dalam menghasilkan keturunan. Selanjutnya ada kanker prostat. Kanker prostat ini adalah kanker pada pria, dia berkembang pada kelenjar prostat. Pada umumnya itu ditandai dengan gangguan buang air kecil. Penyebab kanker prostat ini juga mutasi dan perubahan genetik pada sel-sel kelenjar prostat. Faktor yang meningkatkan resiko terjadi kanker prostat antara lain yaitu ada usia, menderita obesitas, pola makan yang kurang serat, paparan zat kimia, penderita penyakit menular seksual, memiliki keluarga yang menderita kanker prostat. Prostat juga dia menghambat pada buang air kecil, karena prostat ini juga adalah saluran utama pada pembuangan air kecil dan juga pada sistem reproduksi, sehingga prostat
kanker prostat ini sangat berpengaruh dalam reproduksi sperma. Selanjutnya ada hidrokel. Nah, hidrokel ini adalah penampung cairan di sekeliling testis. Penampungan cairan ini bisa menyebabkan pembengkakan dalam menimbulkan nyeri pada kantung bol zakar atau skrotum. Beberapa penyebab hidrokel ini pada peradangan pada saluran sperma, cedera atau benturan pada skrotum, dan juga tumor testis. Hidrokel ini juga mengakibatkan pembengkakan pada skrotum dan juga bisa menghambat produksi sperma. Ya, baiklah.